semuanya, perkenalkan nama saya Christine Karunia Safitri dari kelas 2023B. Di video kali ini saya akan membahas teori stilistika. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jadi apa sih teori stilistika itu? Yuk kita bahas. Jadi, stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Stilistika juga meneliti ciri khas penggunaan bahasa dalam wacana sastra, ciri-ciri yang membedakan atau mempertentangkan dengan wacana non-sastra, meneliti deviasi terhadap tata bahasa sebagai sarana literer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori stilistika adalah teori yang meneliti fungsi puitik suatu bahasa. Nah, itu tadi pengertian teori stilistika yang dapat saya sampaikan. Agar lebih paham, saya akan menerapkan pendekatan teori stilistika dalam sebuah karya sastra berupa puisi karya Chairil Anwar dengan judul Kepada Peminta-Minta. Pada teori stilistika ini, kita akan membahas struktur fisik puisi, yang mana struktur fisik ini terdiri dari diksi, citraan, kata-kata konkret, rima, dan bahasa figuratif. Yang pertama ada diksi. Diksi pada puisi Kepada Peminta-Minta banyak menggunakan kalimat konotasi. Misalnya terdapat pada bait ke-1 dan ke-5 pada baris ke-4, yaitu nanti darahku jadi beku. Kalimat ini berartikan bukan darah kita yang benar-benar menjadi beku seperti es, tapi bermaksud agar tokoh aku dalam puisi tersebut untuk tidak takut terhadap hal apapun dan untuk tidak mati. Kemudian pada bait kedua baris ke-6, yakni pada kalimat sudah tercecar semua di muka, yang mana hal tersebut berarti menampilkan wajah yang susah dan sengsara. Kemudian ada pada bait kedua baris ke-7, nanah meleleh dari luka. Nanah pada kalimat tersebut berartikan sebagai keringat. Digunakannya kata nanah dikarenakan ingin menggambarkan kesan yang sangat susah dan sangat sakit. Kalimat dalam puisi Kepada Peminta-Minta ini harus perlu kita telaah kembali, karena secara keseluruhan ia memiliki makna kiasan. Pemilihan diksi pada puisi Kepada Peminta-Minta ini mempunyai efek kecewa, marah, menyerah, letih, sedih, berat, dan risau, yang mana itu semua terlihat dari penggunaan kata-kata dalam puisi tersebut. Nah, yang kedua ada citraan. Citraan dalam karya susastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Nah, di dalam puisi Kepada Peminta-Minta ini, citraannya yaitu visual, perabaan, pendengaran, dan pengecap. Untuk citra visual atau penglihatan itu terdapat pada baris 1 yaitu baik. Baik, aku akan menghadap, yang mana citra visualnya ialah kata menghadap. Kemudian ada citra perabaan, itu terdapat pada baris ke-8 yakni pada kata usap, yang mana kutipan puisinya ialah sambil berjalan kau usap juga. Nah, kata usap ini menimbulkan atau dia ikut serta dengan perabaan kita atau indera peraba kita. Selanjutnya ada citraan pendengaran. Nah, citra pendengaran terlihat pada baris ke-16 yakni kata mengaum, yang mana terdapat pada kalimat mengaum di telingaku. Nah, kata mengaum ini ia mengarah kepada pendengaran kita. Yang terakhir, citraan pengecap. Citraan pengecap itu terdapat pada baris ke-15 yakni pada kalimat di bibirku terasa pedas, yang mana kata citraan pengecapnya ialah pedas. Nah, kata pedas sendiri ini terhubung dengan indera pengecap kita yakni lidah. Yang ketiga ada kata-kata konkret. Nah, pada puisi Kepada Peminta-Minta ini
ditemukan diksi yang berupa kata-kata konkret yang dapat membangkitkan citraan seperti pada kata berjalan pada baris ke-8, kemudian kata melangkah pada baris ke-9, kata merebah pada baris ke-12, dan kata menghempas pada baris ke-14. Yang mana itu semua menunjukkan citraan gerak dan beberapa citraan lainnya. Nah, kata-kata konkret tersebut jelas menunjukkan sikap tindakan baik dari si peminta-minta maupun si pengarang. Kata-kata konkret yang menggambarkan unsur-unsur puisi itu secara tepat dengan tujuannya. Yang mana contohnya itu pada kata berjalan di baris ke-8 yang menggambarkan peminta-minta itu sedang berjalan, kemudian kata melangkah pada baris ke-9 yang menyatakan bahwa si pengarang atau si tokoh aku ia sedang melangkah. Selanjutnya ada rima. Pada puisi kepada peminta-minta, secara keseluruhan itu vokalnya ialah A dan U. Sedangkan bunyi konsonan yang dominan yaitu bunyi T, K, dan D. Untuk ansonansi A, terdapat pada baris puisi yaitu baris 1, 2, 5, 6, 7, 8, 17, dan 18. Misalnya pada baris pertama yaitu baik. Baik, aku akan menghadap dia. Lalu pada baris ketiga, menyerahkan diri dan segala dosa. Untuk ansonansi U terdapat pada baris ketiga, 4, 13, 16, 19, dan 20. Misalnya pada baris ketiga yaitu, tapi jangan lagi tentang aku. Lalu pada baris keempat yaitu, nanti darahku jadi beku. Yang mana akhiran dari setiap kalimat tadi itu berakhiran dengan vokal U. Selanjutnya itu ada ansonansi A pada 2 baris pertama dan ansonansi U pada baris berikutnya. Secara keseluruhan, puisi ini mempunyai irama yang tetap dan teratur, yakni irama vokal AA, UU. Puisi ini juga mempunyai irama yang teratur yaitu AA, BB. Penggunaan gaya bunyi dengan variasi dan rima pada puisi tersebut menimbulkan sebuah irama yang sangat indah. Yang terakhir yaitu bahasa figuratif. Dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris ke-4 dan 21. Yang mana itu merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan. Munculnya majas hiperbola dari kalimat, nanti darahku jadi beku. Yang mana kalimat tersebut tidak berartikan bahwa darah kita benar-benar menjadi beku seperti es. Selain itu juga muncul majas seperti repetisi pada baris ke-1 dan 18. Yang mana pada bait tersebut terjadi pengulangan pada kata baik. Dalam konteksnya yaitu baik, baik, aku akan menghadap dia. Meskipun terjadinya pengulangan pada kata baik, namun hal itu dinilai cukup bagus atau indah, mengingat dengan penggunaan kata tersebut dinilai dengan sangat tepat meskipun terjadinya pengulangan. Nah, segitu dulu video saya mengenai teori stilistika. Jika ada salah atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, bye-bye.